kita berikutnya ke depan. Pengabdian dia kepada negara adalah salah satu value juga sebenarnya yang dia dibesarkan, yang juga dalam keluarga saya itu cukup besar impactnya pada saat kita growing up gitu, karena eyang saya juga dulu bertempur gitu ya di perang gitu, ada banyak dari keluarga saya yang juga mengabdi, jadi keinginan untuk memberikan the best of you, bagian terbaik dari kita untuk orang lain, tapi terutama untuk orang-orang lain di dalam negara kita adalah sesuatu yang tidak asing sama sekali, gitu. Dan itu kembali lagi kepada apa sih yang mau kita buat gitu selama kita bekerja, gitu. Dampak baik apa? Dan aku rasa itu sih yang gue penasaran di tahun 2019 ya, ketika Nadiem diajak untuk masuk ke pemerintahan. Saat itu sebagai entrepreneur, Nadiem tuh mungkin udah mendapatkan salary-nya luar biasa lah, gajinya luar biasa, atau dan belum lagi ada saham juga di Gojek saat itu. Tapi ketika masuk ke pemerintahan, itu gajinya mungkin nggak selukratif, bahasa Indonesia apa ya? Nggak semenarik ya, nggak semenarik ketika dia ada di private sector gitu, di swasta. Dan itu akan pasti impact-nya ke keluarga juga kan, yang hidupnya tadi standarnya di mana mungkin karena masuk ke pemerintah dan mengabdi ke pemerintahan, mungkin kita ikat pinggang dulu nih gitu kan, jangan sampai kita gaya hidup kita seperti kayak kita lagi di private sector gitu, di swasta. Pembicaraan seperti itu pernah didiskusikan juga nggak sih? The fact that dia mengabdi ke negara, pemasukannya nggak akan semenarik ketika dia bekerja di korporasi gitu, di swasta. Mas Daniel, mungkin satu yang harus kita akui adalah dengan dia bekerja